dengan situasi demonstrasi yang sempat berujung ricu, kemudian sempat juga dikatakan demo bakal berlanjut hingga sepekan ini. Pandangan Anda dari selaku Kadin, apa sebetulnya dampaknya bagi iklim usaha dan juga perekonomian? Ya, tentunya dampaknya itu adalah bagaimana kembali ya pemerintah bisa memberikan adanya suatu yang menimbulkan kepercayaan bagi dunia usaha berupa tindakan-tindakan yang diambil secara nyata untuk memulihkan daripada kepastian daripada keamanan maupun hukum yang ada di Republik ini, ya, karena memang ya situasi yang kemarin terjadi itu betul-betul sangat memprihatinkan, dan kita sendiri dunia usaha yang juga melakukan kerjasama dengan para investor dari asing dan sebagainya. Kita juga terus mempromosikan Indonesia, ya. Namun dengan situasi kemarin, ya, itu kita harus kembali meyakinkan, dan ini butuh memang tindakan-tindakan nyata dari pemerintah, khususnya Presiden dalam hari-hari ini supaya kepercayaan investor itu kembali pulih. Saya rasa itu. Oke, beberapa waktu lalu pemerintah kan sudah memberikan statement. Apakah hal ini juga sudah memberikan ketenangan dan juga kepercayaan bagi para pelaku usaha ataupun investor, Pak Sani? Ya, tentunya satu hal itu yang ditunggu-tunggu, ya, statement-statement dengan beberapa poin yang disampaikan, ya, kalau nggak salah ada 10 poin itu. Namun kembali lagi, dunia usaha tetap menunggu tindakan-tindakan nyata daripada apa yang sudah disampaikan, ya, dalam bentuk komitmen-komitmen tersebut. Oke, baik. Artinya para pelaku usaha Itu harus menyambut memang baik terrealisasi di dalam ya. tindakan nyata, ya. Lalu Pak Sani, kalau misalkan gejolak ini Ya. masih terus terjadi berlarut-larut ataupun terjadi di kemudian hari, apa sebetulnya yang menjadi kekhawatiran para pelaku usaha? Ya, yang jelas memang kekhawatiran kita yang akan masuk mungkin agak menunggu sampai situasi betul-betul tenang. Namun kadang-kadang karena tuntutan daripada mereka harus menentukan lokasi daripada investasi itu tidak bisa ditunda, sehingga kemungkinan mereka tidak memilih Indonesia. Itu yang kita khawatirkan, ya, karena tidak bisa investor itu harus menunggu gitu, karena dia harus segera ngambil keputusan, ya, soalnya ya dia harus memang segera melakukan pembangunan, ya, kalau khususnya di kegiatan bidang industri manufaktur dia harus memproduksi daripada produk-produk yang memang sudah dijanjikan kepada para potensial konsumernya gitu. Itu yang kita khawatirkan. Tapi termasuk juga kalau ini berkelanjutan, jadi bukan cuman yang mau masuk tidak jadi masuk, namun yang sudah investasi di sini lama-lama juga dia akan merasa tidak nyaman, tidak tenang, ya, sehingga itu kemudian bisa membuat mereka berpikir gitu, ya, apakah akan merelokasikan industrinya ke tempat lain. Itu yang kekhawatiran kita semua. Oke, dengan aksi ataupun situasi yang sempat memanas, ini juga dikhawatirkan bisa menurunkan produktivitas tenaga kerja, khususnya di sektor padat karya. Apakah ini juga sudah mulai tampak di lapangan, Pak Sani? Di sektor mana terutama paling terdampak? Ya, yang jelas pasti di sektor industri manufaktur, ya. Sektor real ini yang paling terdampak karena itu langsung berhubungan dengan kegiatan daripada para pekerja sendiri. Jadi beberapa hari kemarin sampai hari ini, ya, masih banyak yang mengambil kebijakan apakah kerja dari rumah, dan tidak semuanya bisa dilakukan pekerjaan dari rumah. Terutama kalau itu sifatnya kegiatan yang memang membutuhkan fabrikasi di lapangan, ya, di pabrik gitu.
ada yang mungkin masuk setengah hari, pulang lebih awal, dan sebagainya. Sehingga itu akan mengurangi daripada jam kerja, ya, di samping mungkin juga keputusan untuk kemudian merespon permintaan-permintaan dari buyer, ya, dari pembeli, itu juga menjadi keraguan apakah perusahaan bisa memenuhi atau tidak, ya, sambil menunggu situasi betul-betul memang kondusif. Oke, Ya, saya rasa itu. apakah artinya dengan kondisi tidak produktifnya tenaga kerja khususnya di sektor real ini bisa akan mengganggu industri manufaktur yang tengah mengalami fase pemulihan atau ekspansi, Pak Sani? Ya, jelas ya. Memang kemarin ya kita diinformasikan bahwa PMI sudah membaik dan sebagainya ya. Itu membuat kita juga semakin yakin gitu bahwa situasinya akan lebih baik ya. Namun kalau kejadian-kejadian terakhir ini ya, yang jelas pasti akan berdampak ya. Ya, namun kalau berkelanjutan ya pasti dari sisi produksi akan berkurang, ya, dari sisi permintaan juga akan berpengaruh juga. Ya, itu yang kita khawatirkan. Oke, apakah artinya momentum ini bisa menjadi ancaman juga ya Pak, bahwa kalau misalkan gejolak situasi sosial politik yang tidak kondusif ini bisa mengganggu efektivitas dari performa manufaktur tanah air. Tapi selain tadi sektor manufaktur Pak, kita tahu bahwa sektor UMKM atau sektor informal ini justru yang paling rentan, yang mengalami dampak langsung dengan adanya aksi demonstrasi yang bahkan berujung ricuh. Kalau pandangan Anda seperti apa Pak? Ya, sektor-sektor UMKM termasuk yang informal sekalipun, karena mereka ini sebetulnya mendukung daripada sektor-sektor yang formal. Ya, sehingga kalau sektor yang formalnya, misalkan industri manufaktur, ya, konstruksi, pembangunan perumahan, itu yang real sektor semuanya itu terganggu, pekerja juga tidak bisa hadir di tempat kerja, sehingga UMKM ini baik dari yang di bidang kuliner, yang di bidang transportasi, yang di bidang apapun yang merupakan sebetulnya pendukung daripada sektor formal itu juga akan terganggu, ya. Jadi ini memang dampaknya bisa apa ya, multiplier efeknya sangat bisa terjadi gitu.